Halo, assalamualaikum. Ini adalah Zenfone Max M2. Ini adalah adiknya Zenfone Max Pro M2. Nah, tanpa ML Pro, apa kira-kira bedanya? Yang pasti spek dan harga ya. Pertama dari layar. Walaupun dimensinya sama, 6,3 inci, tapi resolusi sang adik ini hanya HD Plus ya dibandingkan sang kakak yang sudah Full HD Plus. Lanjut ke prosesor, ini sudah pakai prosesor Snapdragon 632 terbaru yang saya rasa sukses menggantikan Snapdragon 625 ya, di mana keduanya ini sama-sama mempunyai konsumsi daya yang hemat. Kemudian lanjut ke baterainya, ini memang baterainya hanya 4000 mAh ya, hanya loh. Karena kalau dibandingkan dengan Zenfone Max Pro M2 yang 5000 mAh mungkin lebih kecil sedikit ya. Tapi daya tahan baterainya ternyata malah jauh lebih baik dibandingkan Zenfone Max Pro M2. Kenapa? Nanti ada bahasannya soal performa, kita lanjut dulu ke perbedaan selanjutnya, yaitu kira-kira seperti ini, back covernya. Jadi back cover dari Zenfone Max M2 ini beda dengan Zenfone Max Pro M2 yang glossy, ini malah lebih mirip atau bahkan sama ya dengan Zenfone Max Pro M1. Hanya saja, ini layarnya sudah ponian, buat kamu yang suka poni, mungkin lebih memilih ini jadinya ya. Kemudian untuk kamera juga, performanya masih mirip-mirip dengan Zenfone Max Pro M2, AIS juga ada, hanya saja sayangnya pada Zenfone Max M2 ini, AIS hanya mampu berada di resolusi video maksimal HD 720p. Padahal, sebetulnya untuk video ini bisa sampai 4K ya, tapi memang stabilisasi terbatas yang sampai di situ saja, karena memang masih pakai crop factor. Untuk 2 jutaan, memang keren ya, sudah 4K dan ada AIS-nya, tapi sedikit disayangkan memang AIS itu nggak sampai di resolusi Full HD. Lalu somehow, saya ngerasa duet M2-nya Asus ini masih punya PR dalam urusan software, karena masih ada suka ngehang, tapi memang kejadian random dan cukup jarang ya. Kemudian untuk kondisi low lights kameranya, kamu harus stabil banget megangnya, dan setelah ngambil gambar, tahan dulu, jangan dulu langsung gerak, karena memang hasilnya suka ngeblur. Nah, yang agak payah adalah di thumbnailnya itu gambarnya nggak ngeblur, tapi ketika kita klik thumbnailnya muncul penuh gambarnya di galeri, baru kelihatan kalau gambarnya ngeblur. Nah, ini menurut saya harusnya diperbaiki melalui software ya oleh Asus, karena rasanya kurang enak aja gitu ngelihat di thumbnail di galeri gambarnya bagus-bagus, ketika diklik malah hasilnya udah blur ya. Ayo ditunggu update totalnya Asus. Lalu untuk bokeh-bokehan udah cukup rapi, selfie juga lumayan oke ya. Jadinya di harga 2 jutaan, hasil gambar segini menurut saya udah masuk di atas rata-rata ya. Mari kita lihat dulu hasil foto dan videonya berikut ini. Ini perekaman HD 720p dengan AIS. Dan untuk kamera depannya, saya ngerasa lebih wide dibanding Zenfone Max Pro M2. Seperti ini metering-nya. Ya, masih agak payah kalau saturasinya dipaksa menghadapi backlight.
Ya lumayan lah, 2 jutaan. Performanya gimana? Bisa dibilang performanya di atas Snapdragon 625, tapi jelas masih di bawah Snapdragon 636. Kalau buat main PUBG, settingan mentok masih di grafik balance ya, balance dengan frame rate medium. Jadi kalau kamu mau sekedar main masih bisa banget, tapi kalau mau enjoy banget mainnya, jelas mending upgrade ke Max Pro M2 atau mungkin ke Max Pro M1. Untuk gameplaynya sendiri masih tergolong smooth, walaupun memang kelihatan ada frame skip yang terasa ya. Terlebih, yang saya uji ini adalah varian RAM 3GB dengan storage 32GB yang dalam pemakaian saya sehari-hari tergolong lancar untuk multitasking berbagai kegiatan saya, terutama di sosial media dan chatting ya. Kalau untuk gaming memang agak jarang, tapi kalau digunakan untuk gaming masih bisa diandalkan, termasuk untuk kameranya segini masih bisa diandalkan asal kamu nggak lagi buru-buru. Saya suka bodinya yang tipis, tapi memang back cover metal seperti ini cukup terasa licin di tangan ya. Kemudian untuk kedatan baterainya, saya suka sekali karena rata-rata mampu bertahan selama 36 jam dengan pemakaian intens, di mana screen on time yang dihasilkan bisa mencapai 6-7 jam ya. Menurut saya, segini udah keren banget baterainya. Kemudian untuk charging, nah ini dia, ketika dicolokkan dengan kepala Qualcomm Quick Charge 3.0, di layarnya itu muncul tulisan Rapidly Charging. Tapi ketika dilihat di chargernya atau di power bank yang saya gunakan, itu indikator warna hijau untuk menandakan fast charging-nya berjalan itu nggak menyala. Jadi nggak tahu apakah ini support atau tidak, tapi yang jelas pengisian daya memakan waktu sekitar 2 jam. Masuk ke kesimpulan, positioning-nya ini memang agak berat ya, jadi di antara Max Pro M2 dan Max Pro M1. Jadi kalau kamu memang budgetnya agak longgar, sekalian aja mending langsung Max Pro M2 ya. Tapi kalau memang budget kamu mentok 2,5 juta rupiah, jadinya memang tinggal pilih soal layarnya ini. Apakah mau punya notch atau tidak? Kalau memang nggak suka notch, langsung aja pilih Max Pro M1. Kalau misalkan suka notch dan pengen baterainya lebih tahan lama sedikit karena resolusinya hanya HD+, dan kamu nggak masalah dengan itu, bisa dipilih Zenfone Max M2 ini. Overall sih worth the price ya, jadi handlingnya enak, tipis walaupun memang agak licin, kemudian fingerprint scanner dan face unlock-nya juga cepat, kamera lumayan oke, dan baterainya awet banget. Performa sih masih bisa diandalkan, walau memang kamu nggak bisa berharap untuk gaming bakal kuat-kuat banget ya. Dan menurut pendapat saya, yang sedikit mengganjal dari Zenfone Max M2 ini adalah performa kameranya. Maksudnya adalah ketika membuka kamera, kadang-kadang ada random hang atau random lag. Ini bisa kita lihat dari tombol shutter kameranya yang jadi low resolution banget. Kalau sudah begitu, mending di close dulu aplikasi kameranya, lalu dibuka lagi, biasanya lancar kok setelah itu. Tapi saya nggak tahu ya, apakah masalah yang sama terjadi juga di varian RAM 4GB atau tidak? Apakah ini pengaruh dari RAM-nya yang pas-pasan di 3GB? Yang jelas, selama 2 minggu saya menggunakan smartphone ini sebagai daily driver, saya nyaman-nyaman saja, berbagai kegiatan saya dapat dijalankan dengan baik di smartphone ini. Walaupun memang harus diakui, saya kangen banget ngerasain feels-nya HP flagship. Oke, seperti itu pengalaman saya menggunakan Asus Zenfone Max 2 ini. Semoga menuntaskan penasaran teman-teman yang nonton video ini ya. Oke, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.